A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian tafsir kita dari kitab Tafsir Al-Munir karangan Sidi Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala anhu. Wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi shalihin fid dharain. Namun sebelum kita memulai kajian tafsir kita pada episode kali ini, marilah kita menghadiahkan bacaan suratul Fatihah, demikian juga suratul Ikhlas 3 kali, khusus untuk guru kita, salah seorang ulama besar kita dari Indonesia, yaitu Kiai Haji Arifin Ilham, yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melawan penyakit yang cukup lama. Semoga dengan penyakit yang beliau derita sebelum meninggal dunia menjadi kafarah, penghapus dosa, dan juga mengangkat derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang beliau telah rintis, perjuangan-perjuangan beliau, dakwah, demikian juga lembaga-lembaga pendidikan yang beliau dirikan menjadi amal jariah yang memberikan kebahagiaan beliau di akhirat kelak. Demikian juga kita niatkan untuk salah seorang sultan atau raja kita yang ada di Malaysia ini, yaitu Raja Pahang yang kelima, yang beliau juga baru meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dan rahmat serta ridhonya kepada mereka semua, demikian juga kepada kaum muslimin dan muslimat secara umum. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih pada seluruh sahabat yang telah mengirimkan bacaan Fatihah dan Qul huwallah atau suratul Ikhlas kepada guru kita semua. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian tafsir kita masih dari suratul Baqarah, dan kali ini kita akan membahas ayat yang ke-109 dan 110 dari suratul Baqarah. Bagi para sahabat yang ingin menyimak dan mengikuti bacaan dan kajian ini, para sahabat bisa membaca dan membuka kitab At-Tafsir Munir, Al-Munir, jilid yang pertama halaman 293. Sebelum kita masuk dalam penafsiran seperti biasa, saya akan membacakan 2 ayat ini dan lalu menerjemahkan secara umum. Setelah itu kita akan membahas tentang sababun nuzul, dan setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan
tafsir dan bayan, dan setelah itu baru kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu ya fiqhul haya awil ahkam insyaallah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Mauqifu ahlil kitab minal mu'minin wa kaifiyatur raddi 'alaih. Dua ayat ini menjelaskan tentang sikap para ahli kitab terhadap orang-orang yang beriman, demikian juga menjelaskan tentang bagaimana cara kita menyikapi sikap mereka yang tidak baik dan kurang beradab kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Terjemahan bebasnya. Kebanyakan ahli kitab menginginkan, mengharapkan atau mencita-citakan agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Satu di antara tujuan dan cita-cita hidup orang-orang kafir adalah berharap dan mempunyai keinginan besar agar orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kekafiran. Ini merupakan salah satu misi hidup mereka. Mengkafirkan, memurtadkan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran dengan sekian banyak program kristenisasi yang mereka lakukan. Karena itu merupakan visi dan salah satu misi hidup mereka di dunia ini. Dan misi yang melintas dalam fikiran mereka dan hati mereka itu merupakan hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka disebabkan karena sifat hasad, iri dengki terhadap orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu heran atau kaget dan terkejut ketika misi kristenisasi itu datang dan merambah ke kampung-kampung, demikian juga ke daerah-daerah pelosok yang ada di negara kita, karena memang itu merupakan salah satu misi kehidupan mereka, yaitu mengembalikan orang-orang beriman kepada kekafiran dengan cara apapun mereka lakukan. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka mendirikan lembaga-lembaga yang sangat besar dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit agar apa yang menjadi misi mereka itu terwujud. Sebenarnya secara akal sehat itu akan merugikan mereka karena mereka mengeluarkan biaya yang begitu besar, tenaga, pikiran, demikian juga melalui rintangan dan tantangan yang begitu besar dan berisiko nyawa mereka pun dijadikan sebagai taruhannya. Akan tetapi, walaupun secara akal kita tidak menemukan keuntungan dan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai kebanggaan dari apa yang mereka lakukan, akan tetapi ternyata sesuatu yang melintas dalam pikiran mereka dan hati mereka yang menjadikan sebagai kristenisasi itu sebagai misi dalam kehidupan mereka, disitulah mereka mendapatkan nilai kepuasan. Walaupun dengan mengorbankan sekian banyak harta, demikian juga pikiran serta tenaga mereka. Ya. Disitulah letak kepuasan seseorang. Jadi kepuasan itu tidak melulu diukur oleh materi. Ya. Tidak selalunya dinilai dari uang, ya, harta benda. Akan tetapi terkadang kepuasan itu terletak pada sesuatu yang sangat sederhana, yang cukup sederhana. Seperti apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berusaha untuk
memalingkan orang-orang yang beriman dari keimanan mereka sehingga mereka keluar dan menjadi murtad. Disitulah letak kepuasan hati mereka. Walaupun menurut kita apa yang mereka anggap sebagai kepuasan, ya, itu justru menjadi sesuatu yang sangat buruk dan sangat mengerikan bagi kita. Itulah ketika bahasa kekufuran telah berucap, maka apa yang dianggap oleh nilai keimanan baik, maka itu akan dianggap sebagai keburukan dari kacamata kekafiran. Demikian juga kebalikannya. Oleh sebab itu kita tidak perlu heran dan tidak perlu terlalu terkejut atau kaget terhadap apa yang mereka cita-citakan dalam hidup mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah ayat 109 ini. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Karena dengki atau iri hati dari diri mereka sendiri yang memang telah ada dalam jiwa mereka. Iri hati dan dengki itu adalah benih kebusukan dan keburukan yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tanamkan dalam hati mereka. Walaupun sebenarnya mereka tidak mau. Mereka tidak mau untuk mempunyai sifat buruk seperti itu. Karena mereka sadar bahwa sekecil apapun sifat buruk, pasti akan berdampak negatif. Berdampak buruk kepada orang yang mempunyai sifat buruk itu. Akan tetapi mereka tidak mampu mengelak, tidak mampu menghindar, tidak mampu membantah, ataupun menjauhkan diri dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun mampu untuk menjauh dan menghindarinya. Seolah-olah ayat ini ingin menjelaskan kepada kita betapa lemahnya manusia, betapa terpaksanya makhluk yang bernama manusia tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dipaksa oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada saat-saat tertentu kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih dan berpikir apa yang kita inginkan. Akan tetapi pada akhirnya apapun yang kita pilih, apapun yang kita inginkan, keputusan apapun yang menjadi keputusan kita, pada akhirnya keputusan itu akan tetap berhadapan dengan ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun mampu untuk menghindar dan mengelak dari ketetapan itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga demikian di hadapan mereka. Sehebat apapun mereka berusaha dan mencoba untuk menarik atau memaksa kita kembali ke apa yang mereka inginkan, maka selama Allah Subhanahu wa taala masih memegang keimanan itu di dalam jiwa kita, maka keimanan itu akan tetap abadi dan tetap bersinggasana dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak untuk memaksa seluruh hamba-hambanya sesuai dengan keinginan dan batasan-batasan takdir yang telah ditetapkan. Wa huwal hakimul khabir, dan dia jugalah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana pada setiap ketetapan yang telah diambil. Wa huwal hakimul khabir, dan juga maha mengetahui takdir apa yang terbaik untuk seorang hamba. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan yang hanya mengisi dan menjalani apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta satu kepada kita. Kita harus berusaha agar setiap langkah, setiap detakan jantung kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, keinginan kita, ayunan tangan kita, langkah kaki kita senantiasa tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita jadikan sebagai wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya, apapun ujiannya, apapun rintangannya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala
menghadapkan kita dengan rintangan dan ujian serta cobaan, kecuali sebagai ujian, ya, untuk mengetahui sejauh mana kualitas keimanan dan kesabaran kita dalam menghadapi tantangan dan rintangan tersebut. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka hendaklah kalian memberikan pemaafan. Kita diperintahkan untuk memberikan maaf. Memberikan maaf bukan berarti mengikuti keinginan mereka. Mereka ingin agar kita sebagai orang-orang beriman kembali kepada kekafiran dan mengikuti jejak langkah mereka dengan cara paksaan, dengan cara membabi buta misalnya. Kita maafkan saja. Memaafkan bukan berarti mengikuti keinginan mereka. Kita tetap pada pendirian kita dan kita anggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang tiada artinya lah. Jangan terlalu kita fikirkan, jangan terlalu kita pusingkan, karena apabila kita terlalu fikirkan, demikian juga menyebabkan kita pusing, membuang-buang waktu kita untuk menghadapi mereka, maka waktu yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita jadikan sebagai wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan terbuang sia-sia. Ya, cara terbaik untuk menghindar dan menjaga iman kita agar tidak keropos dan tidak terkikis oleh usaha mereka untuk menjauhkan kita dari Islam adalah senantiasa berusaha untuk semakin dekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara terbaik untuk menjaga iman kita. Cara terbaik untuk melindungi diri kita dari bahaya-bahaya yang mereka senantiasa terorkan kepada kita. Ada orang yang menghadapi kebusukan orang-orang kafir dengan hanya sebatas tindakan, akan tetapi tidak disertai dengan kepasrahan dan penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara yang salah dan tidak akan membuahkan hasil, bahkan akan menyebabkan pengaruh-pengaruh jahat itu, demikian juga makar-makar mereka akan semakin menguras tenaga dan pikiran kita serta membuang-buang waktu hidup kita dan sangat sia-sia. Oleh karena itu, apapun keburukan yang mereka lakukan, fa'fu, kata Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah. Tapi bukan berarti tunduk, tetap pada pendirian kita dan kita maafkan, kita anggap apa yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang tidak ada artinya, seperti itu. Fa'fu wasfahu, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah. Ya. Wasfahu, dan berlapang dadalah, berlapang dada, sabar. Kalau bahasa Jawanya legowo, ya, legowo, berlapang dada. Dan kita harus yakin bahwa apa yang menimpa diri mereka itu merupakan bagian dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mampu menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Adapun ketika kita menyikapinya dengan cara-cara yang frontal, cara-cara yang amoral, dengan cara membalas keburukan dengan keburukan, maka itu tidak akan berarti apa-apa dan malah akan menjadi sebab kehancuran pada diri kita. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas keburukan dengan keburukan, cacian dengan cacian, makian dengan makian. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berusaha membalas keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Ya, bukan keburukan dengan keburukan. Walaupun memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kita untuk membalas keburukan dengan keburukan, akan tetapi itu bukanlah sifat orang-orang yang beriman dan keimanan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Faman i'tada 'alaikum, barang siapa yang melakukan keburukan dan kezaliman kepadamu, fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum, maka balaslah dengan keburukan yang serupa, yang sama, yang setimbang, yang setimpal. Akan tetapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang sikap terbaik
yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wala in sabartum wa huwa lahu fahuwa khairul lisabirin. Dan apabila kalian mampu bersabar, tidak membalas keburukan dengan keburukan, maka itulah sikap terbaik seperti yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dicaci, dimaki, beliau malah membalas dengan doa dan harapan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bertanya, bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui peperangan? Iya, memang. Dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan melawan orang kafir itu memang beberapa kali terjadi. Tetapi peperangan yang terjadi itu adalah peperangan sebagai upaya atau usaha untuk mempertahankan diri, mempertahankan kehormatan Islam, mempertahankan kewibawaan agama kita. Bukan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kehormatan pribadi kita, bukan. Ya. Jadi kaidahnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Apabila yang dirobek, yang dikoyak istilah dalam bahasa Melayu, ataupun yang dicederai, yang dilukai itu adalah kehormatan diri kita, maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dan membalasnya dengan kebaikan. Setidaknya dengan doa agar mereka mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah sikap dan bersama-sama dengan kita untuk melakukan dan mewujudkan perdamaian yang menjadi harapan. Itu cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, memaafkan. Akan tetapi apabila yang dilukai, yang diganggu, yang diobok-obok adalah kehormatan agama kita, simbol-simbol kehormatan Islam seperti Al-Quran, demikian juga baginda Rasulullah SAW, maka kita diwajibkan untuk memberikan pembelaan, kita diwajibkan untuk memberikan sanggahan, akan tetapi juga sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW tanpa melampaui batas-batas adab yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan itu nyata dalam peperangan baginda Rasulullah SAW bersama orang-orang kafir. Dari sekian banyak peperangan yang terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW, korban yang jatuh itu hanya beberapa orang saja. Hanya beberapa orang saja. Karena Islam walaupun dalam menghadapi peperangan yang sangat genting, tetap terkontrol dan diarahkan oleh adab-adab keislaman yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kita tidak akan pernah menemui dan menjumpai adab-adab itu pada agama yang lain. Kita lihat baginda Rasulullah SAW telah menetapkan syarat-syarat dan rukun-rukun perang. Demikian juga adab-adab dalam berperang. Tidak boleh membunuh, membabi buta. Tidak boleh menebang pohon yang merupakan bagian dari sumber kehidupan manusia. Demikian juga tidak boleh mencemari air atau sumber mata air yang ada di kawasan mereka. Tidak boleh membunuh orang yang tidak bersenjata. Tidak boleh melukai orang-orang yang telah tua renta. Demikian juga tidak boleh membunuh anak-anak yang belum tahu apa-apa, yang masih suci. Dan juga memberikan pemaafan apabila musuh telah menyerah, apatah lagi setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah adab-adab keislaman yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga pada masa itu walaupun Islam sedang menghadapi masalah yang sangat serius, peperangan, akan tetapi keindahan Islam itu masih tetap tercermin walaupun dalam keadaan genting. Dan itulah yang kita coba untuk mengenang kembali, untuk menampilkan kembali apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika kita berhadapan dengan suasana atau situasi yang sangat genting. Dan kemampuan seseorang untuk senantiasa menjaga batasan-batasan syariah, demikian juga mengedepankan akhlak dalam menghadapi situasi dan suasana yang genting, itu sebagai tanda bahwa keimanan seseorang itu telah matang. Keimanan seseorang itu telah matang. Dan pikiran mereka telah dewasa. Adapun seseorang yang apabila menghadapi suatu situasi atau masalah yang rumit,
dan dia tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu meletakkan diri pada batasan-batasan atau koridor syariat, itu sebagai tanda bahwa sebenarnya dia masih anak-anak, masih kanak-kanak, masih budak-budak lah kalau dalam bahasa Melayu. Walaupun mungkin umurnya telah berpuluh-puluh tahun, walaupun mungkin pendidikan agamanya dia menghafal Al-Quran, demikian juga titelnya atau gelar-gelarnya, baik itu gelar S1, S2, S3, ataupun mungkin profesor. Akan tetapi bila mana dia tidak mampu untuk mengedepankan adab dan tata krama dalam menghadapi musibah sedahsyat apapun musibah itu sebagai tanda yang meyakinkan bahwa dia masih tergolong sebagai orang yang mempunyai keimanan yang belum mantap, belum dewasa dalam bersikap dan berpikir, dan keimanannya belum matang seperti itu. Para sahabat sekalian, ayat ini menjelaskan tentang ajaran yang sangat luhur, yang sangat agung dari nilai-nilai keislaman yang mengajarkan agar kita berlapang dada dalam menghadapi perbedaan, demikian juga dalam menghadapi situasi yang sangat buruk. Seperti yang terjadi di negara kita saat ini, di Jakarta, yang merupakan suatu keadaan dan kondisi yang tidak pernah kita harapkan sebagai seorang muslim yang baik. Akan tetapi bagaimanapun juga itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mampu kita elakkan, tidak akan mampu kita hindari. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi seperti ini? Pertama, kita segera kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini itu tidak lepas dari pengaruh suasana hati kita. Ketika hati kita kotor, penuh dengan kebusukan, penuh dengan dendam, iri, dengki, hasad, berburuk sangka kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukuman sebagai pelajaran bagi kita untuk menyadarkan tentang keburukan-keburukan kita agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin itu yang perlu kita ambil dari peristiwa yang terjadi saat ini di negara kita. Tidak perlu kita saling menyalahkan, tidak perlu kita mencari kambing hitam yang kita jadikan sebagai sasaran tuduhan-tuduhan kita. Akan tetapi segeralah masing-masing dari dua kelompok yang bertikai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari bahwa ini merupakan bagian dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan yang selama ini terjadi di antara kita, terutama di bulan Ramadan ini. Tidak seorang pun yang mengharapkan apa yang terjadi di Jakarta saat ini itu terjadi, akan tetapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima, dan sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, yang jahil, yang serba terbatas, maka tidak ada solusi lain kecuali segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lah yang mengambil keputusan dan Allah lah yang menanganinya. Banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kembali menunaikan kewajiban-kewajiban kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berlapang dada dan memaafkan antara sesama, agar dengan demikian maka masalah yang sedang kita hadapi hari ini, saat ini, akan diurai oleh Allah Subhanahu wa taala, diurai dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik, dan akan mengembalikan suasana kedamaian, ketentraman, keharmonisan antara anak bangsa insyaallah. Para sahabat sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, Maha mampu untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Ayat ini seolah-olah ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang terjadi dan apa yang diinginkan oleh orang Yahudi atau ahli kitab kepada kita itu merupakan bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan dan merubah pendirian mereka, Allah Maha mampu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, sehingga apapun yang menjadi keinginan mereka dan harapan mereka agar kita kembali kepada kekufuran itu telah tetap ada dalam jiwa mereka, dan tujuannya adalah untuk menguji, demikian juga untuk mengetahui seberapa kuat
keteguhan iman kita dalam mempertahankan agama yang kita cintai. Jadi semuanya ada hikmahnya, Kita tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu dipusingkan oleh ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena takdir itu tidak akan pernah dirubah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang ingin disampaikan oleh takdir yang telah terjadi itu adalah pesan agar kita segera kembali kepada Allah, ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang ke-110 di sini sangat jelas solusi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk keluar dari pengaruh masalah yang telah terjadi atau diceritakan pada ayat yang ke-9, yaitu memperbetulkan kalau dalam bahasa Melayu kita, hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan sosial kita kepada masyarakat. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah. Ini merupakan isyarat kepada perbaikan hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu merupakan salah satu ibadah personal. Hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah kita. Dan yang kedua adalah wa'atuz zakah, hubungan kita dengan sesama makhluk yang disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang merupakan bagian dari jenis ibadah kolektif, ibadah sosial, dengan tujuan untuk mempererat hubungan kita dengan sesama muslim, agar dengan terjalinnya hubungan yang mesra, yang baik, yang harmonis kalau dalam bahasa Indonesia antara sama muslim, maka itu akan mempererat jalinan ukhuwah kita dan akan menyebabkan kita dengan sangat gampang dan sangat mudah untuk keluar dari jeratan-jeratan dan cengkraman-cengkraman masalah sebesar apapun juga. Dan ini merupakan manhaj Al-Qur'ani yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam sejarah, ketika baginda Rasulullah SAW berhadapan dengan situasi dan keadaan yang sangat genting dalam peperangan Badar, dalam perang Badar, adapun perang Hunain, demikian juga perang Uhud. Apa yang baginda Rasulullah SAW lakukan? Yang beliau lakukan adalah mempersiapkan mentalitas kaum muslimin dengan mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu sangat kelihatan dan nampak dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam Suratul Anfal juz yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan musuh, janganlah kalian lari terbirit-birit. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwa apabila kalian bertemu dengan musuh, fasbutu, maka teguhlah. Jangan takut. Wazkurullaha katsira, dan perbanyaklah ibadah kepada Allah dengan banyak berzikir kepadanya. Dan ini merupakan manhaj Al-Qur'ani yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga telah dicontohkan oleh beliau ketika beliau menghadapi keadaan yang genting, yang genting dan sangat mengkhawatirkan seperti yang terjadi di negara kita saat ini. Maka solusi yang terbaik adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan keegoan kita, hilangkan keakuan kita, hilangkan rasa hebat kita, rasa mulia kita, rasa berkuasa kita. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita, karena persaudaraan lebih mulia dan lebih utama dibandingkan kekuasaan yang diperebutkan. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Menjaga persaudaraan dan keutuhan negara dan tanah air kita itu jauh lebih berharga dibandingkan kekuasaan yang menjadi rebutan yang terjadi saat ini. Na'udzubillah. Kekuasaan itu sebentar saja. Tapi ukhuwah, persaudaraan, persatuan akan kita bawa mati. Adapun kekuasaan, harta benda, demikian juga yang lain yang sifatnya keduniaan, itu hanya sementara saja. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah untuk mengambil kekuasaan itu dan memberikannya kepada orang lain. Demikian juga kebalikannya.
Nah, itu sifatnya dunia. Tidak perlu terlalu kita perebutkan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memilih pemimpin yang terbaik untuk kita. Adapun bila mana kita sibuk untuk, saya tidak pro ke 01 atau 02 ya, mohon maaf. Ya. Adapun pilihan saya itu masalah pribadi. Saya tidak mengarahkan orang untuk mengarah ke 01 atau 02, tidak. Saya mengajak kita semua untuk kembali kepada Allah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memilihkan kita. Mau tidak mau Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan kita pemimpin yang sesuai dengan kualitas atau quality rakyat. Jadi pemimpin itu merupakan gambaran sederhana atau gambaran kecil dari kepribadian rakyat. Apabila rakyatnya kotor, rusak, busuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilih pemimpin yang sesuai dengan karakter mereka, yang sesuai dengan kualitas mereka. Adapun apabila masyarakat kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, membenahi jiwa mereka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan pemimpin yang terbaik yang akan memberikan dukungan dan sokongan kepada apa yang menjadi cita-cita kita dari nilai-nilai kebaikan. Ya, mau tidak mau Allah Subhanahu wa taala yang akan mengaturnya. Tapi itulah kita sebagai umat Islam di akhir zaman ini yang memang semakin jauh dari nilai-nilai agama kita. Kita terlalu memaksakan kehendak. Baik 01 maupun 02 sama sajalah memaksakan kehendak. Mohon maaf. Ya. Saya tidak memihak kepada siapapun, tetapi saya mencoba untuk menjadi penengah. Walaupun saya ini siapa, saya ini siapalah, tidak ada pengaruh sama sekali. Akan tetapi sebagai orang ya, yang paham tentang kekurangan dan kelemahan kita saat ini sebagai umat Islam, maka tidak ada kata yang lain kecuali kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah kepada Allah. Inni muhajirun ila rabbi sayahdin, kata Nabi Ibrahim. Sesungguhnya saya kembali kepada Allah, berhijrah kepada Allah. Ya. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah dan taufik dan solusi terbaik bagi setiap orang yang berusaha untuk ya melarikan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Para sahabat sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ke-10 110 ini dengan berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, innallaha bima ta'maluna basir." Dan apapun jenis kebaikan yang kalian lakukan, sumbangkan, kontribusikan untuk diri kalian sendiri. Diri kalian di sini maksudnya untuk kita semua, untuk bersama, bukan pribadi kita. Untuk kebersamaan kita, keutuhan kita, persatuan kita. Tajiduhu 'indallah. Niscaya kamu akan menemukan, menjumpai balasan terindah dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dan menutup ayat ke-110 ini dengan mengatakan, "Innallaha bima ta'maluna basir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Baik yang dilakukan oleh zahir kita, demikian juga yang melintas dalam benak dan fikiran kita serta hati kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini tidak menggunakan kata innallaha bima ta'maluna alim, akan tetapi ta'maluna basir. Kata basir mempunyai sedikit perbedaan dengan kata alim. Alim itu artinya maha mengetahui secara global. Alim. Adapun basir adalah maha mengetahui secara terperinci. Para sahabat sekalian, setelah ayat 109 dan 110 kita telah terjemahkan dan kita baca tadi, kita baca dan terjemahkan dengan terjemahan bebas, maka marilah kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu sababun nuzul dari ayat 109. Para sahabat bisa buka pada halaman 294 ya, 294 dari kitab At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj, karangan Maulana Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an wa nafa'ana Allahu bih. Sababun nuzulil ayah at-tasi'
at-tasi'ah ba'dal mi'ah. Sababun nuzulil ayati at-tasi'ati ba'dal mi'ah. Seperti itulah bahasa Arabnya. Di sini ditulis dengan angka. Tapi saya mencoba untuk membahasakan, ya. Sababun nuzulil ayati at-tasi'ati ba'dal mi'ah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma nazalat fi nafarin minal yahudi qalu lil muslimina ba'da waqa'ati Uhudin alam taraw ila ma asabakum walau kuntum 'alal haqqi ma huzimtum farji'u ila dinina fahuwa khairul lakum. Adapun yang menjadi sebab atau kronologi turunnya ayat ke-109 telah diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an bahwa ayat tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, ya, hujjah atau alasan, ya, atau argumentasi orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada kaum muslimin pada saat itu di zaman baginda Rasulullah SAW setelah terjadinya perang Uhud. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, ahli kitab ini memberikan komentar. Ya. Orang-orang Yahudi ini memberikan komentar atas kekalahan para sahabat di perang Uhud. Dan perlu kita garis bawahi, ya, yang kalah adalah para sahabat, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada seorang yang mengatakan bahwa dalam perang Uhud baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut terkalahkan dan dia meyakininya, maka kata para ulama itu bisa menjadi sebab kemurtadan. Nauzubillah. Oleh sebab itu kita harus menjaga adab dan menjaga akidah bahwa dalam perang Uhud itu yang dikalahkan adalah para sahabat, bukan baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah dikalahkan dalam perang apapun. Tetapi ada dalam beberapa peperangan kelihatannya, ya, pada saat itu baginda Rasulullah SAW terkalahkan seolah-olah seakan-akan, tetapi hakikatnya baginda Rasulullah SAW tidak pernah terkalahkan. Yang dikalahkan adalah kaum muslimin. Silahkan baca dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekalahan yang menimpa para sahabat di perang Uhud. Dinisbahkan kepada para sahabat, bukan kepada baginda Rasulullah SAW, untuk menjaga keutuhan akidah dan adab kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ayat 109 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelaan, ya, terhadap kaum muslimin yang sedang diolok-olok, sedang dicemooh oleh orang-orang Yahudi setelah terjadinya kekalahan dalam peristiwa perang Uhud. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, tidakkah kamu segera sadar? Ya, tidakkah kalian sadar, ya, dan insaf terhadap musibah yang menimpa kalian? Maksudnya musibah yang terjadi di perang Uhud. Karena memang musibah yang terjadi di perang Uhud itu luar biasa. Sangat banyak para sahabat yang syahid. Ya. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga terkena imbas dari peperangan tersebut. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW sedikit pun tidak pernah menyerah. Kata mereka, kalau seandainya kalian itu benar-benar berada di pihak yang benar, ya, niscaya kalian tidak akan, ya, menjadi korban dalam peperangan tersebut. Nah, ini mereka mulai mengobrak-abrik, ya, mulai mengobok-obok pikiran para sahabat yang pada saat itu sedang berada dalam, ya, kekalahan. Ya, mereka berusaha untuk mempengaruhi dan menggoda agar para sahabat ini berpikir dengan pikiran yang buruk, dengan berburuk sangka, yang menyebabkan pada akhirnya mereka ragu terhadap Islam dan mereka lari dari Islam dan masuk ke agama awal mereka, agama asal mereka. Ya. Mereka mengatakan, kalau seandainya kalian benar-benar berada di pihak yang benar dalam melakukan peperangan bersama Nabi kalian, tidak mungkin kalian, ya, tewas, tidak mungkin kalian dikalahkan. Secara akal benar juga kan? Akan tetapi kita perlu ketahui bahwa berinteraksi dengan agama itu bukan dengan akal, akan tetapi dengan nilai-nilai wahyu. Walaupun memang Islam tidak memarginalkan, tidak menafikan fungsi akal, seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelum ini.
Ya, akan tetapi akal itu berfungsi sebagai penyeimbang, berfungsi sebagai alat untuk memahami ilat hukum, sebab hukum, demikian juga memahami rahasia-rahasia dan hikmah di setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan dari akal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan sebagai alat penjustis. Ya, bukan sebagai alat tempat bersumbernya hukum. Akan tetapi akal merupakan satu alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mesin atau engine untuk mengolah. Ya, mengolah dalil yang ada agar dengan demikian kita mampu mengetahui hikmah, demikian juga ilat hukum yang ada pada setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan, ya, maka kembalilah kalian kepada agama kami. Pada akhirnya kelihatan apa yang menjadi tujuan mereka mengatakan demikian. Ya, pada akhirnya mereka jujur bahwa tujuan mereka membuat fitnah itu adalah sebagai ajakan bagi kaum muslimin untuk kembali kepada kekafiran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dan itu lebih baik kata mereka. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-munasabatul 'ammatu lil ayat at-tasi'ati ba'dal mi'ah. Ya. Korelasi antara ayat, korelasi secara umum, ya, yang ada pada ayat 109. Qala radhiyallahu ta'ala an ba'da an nahallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala fil ayati salifati 'anil istima'i li nushil yahudi wa rafdi ara'ihim dzakara huna wajhal illati wa hiya annahum yahsiduna atau yahsuduna al-muslimina ala ni'matil islam wa yatamannawna ay yuhramu minha. Fahum la yaktafuna bi kufrihim bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal kaidi lahum wa naqdil uhud wa innama yatamannawna ay yartaddal muslimuna an dinihim. Dan ini merupakan penjelasan tentang korelasi antara ayat ke-9 dengan ayat-ayat sebelumnya. Beliau mengatakan di dalam ayat sebelumnya, pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk mendengarkan ocehan-ocehan, demikian juga nasihat-nasihat dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menolak apapun yang menjadi pendapat-pendapat mereka. Kita dilarang untuk mendengarkan pendapat orang-orang Yahudi dan Nasrani terkait dengan agama, ya. Adapun terkait dengan kehidupan sosial, selagi itu memberikan manfaat dan tidak melanggar nilai-nilai hukum, demikian juga nilai-nilai etika dalam Islam, maka kita dibenarkan, kita diperbolehkan untuk mengiyakan, kita diperbolehkan untuk menerimanya. Adapun ketika pendapat atau cadangan-cadangan mereka ini menyentuh, ya, masalah-masalah agama, maka kita diharamkan untuk mengiyakannya. Karena apa? Ya, karena apapun pandangan mereka, demikian juga usulan-usulan mereka terkait dengan agama pasti disertai dengan misi yang busuk. Dan itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, ya, dalam satu ayat dalam suratul Baqarah, walan taradhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Oleh karena itu, beliau menjelaskan bahwa beberapa ayat sebelum ayat 109 ini menjelaskan tentang larangan kita untuk menjadikan pendapat dan usulan-usulan mereka terkait dengan masalah-masalah agama sebagai rujukan dan sebagai tempat bersandar seperti itu. Dan adapun dalam ayat yang ke-109 ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang menjadi alasan kita dilarang. Kita dilarang untuk mengikuti pendapat-pendapat dan mengikuti jejak langkah mereka. Ya. Di sini beliau mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi itu menyimpan rasa dengki dan hasad terhadap orang-orang beriman, terhadap orang-orang Islam,
yang telah mendapatkan nikmat teragung, yaitu nikmat hidayatul Islam. Nikmat hidayatul Islam. Hidayah Islam yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ini menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani bersikap tidak puas hati, disebabkan karena sifat hasad dan iri dengki yang ada dalam hati mereka. Mereka sebenarnya juga sangat berkeinginan, sangat ingin mendapatkan hidayah itu. Perlu saya informasikan kepada para sahabat sekalian bahwa seluruh manusia itu mempunyai naluri untuk bertuhan. Itu ya. Setiap manusia mempunyai naluri dan keinginan yang kuat untuk bertuhan. Ya. Baik itu orang yang beriman, demikian juga orang kafir. Mereka mempunyai naluri yang sangat kuat untuk beriman, untuk bertuhan, untuk menyembah. Ya. Sehingga dengan demikian, ketika mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka naluri kebertuhanan atau keinginan bertuhan itu mereka salurkan melalui ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang menurut kita tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menyembah api, menyembah langit, menyembah arwah, menyembah patung. Itu kan sebagai pembuktian bahwa mereka mempunyai naluri yang cukup kuat, yang sangat kuat untuk bertuhan. Keinginan untuk bertuhan. Akan tetapi yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah Maha berkehendak memberikan hidayah itu kepada siapapun yang dikehendakinya dan dianggap layak, sesuai, pas. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia pas, maksudnya layak. Dan memberikan kesesatan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka benar-benar berharap agar orang-orang Islam itu tidak diberikan nikmat hidayatul Islam. Mereka berangan-angan. Kenapa yang mereka mendapatkan hidayah itu? Kalau seandainya, ya moga-moga lah mereka kalau istilah kita tuh mereka berharap, harap-harap cemas lah. Ya, agar hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat hasad mereka. Dan mereka belum merasa puas dengan tindakan-tindakan yang frontal dari sikap-sikap mereka terhadap baginda Rasulullah SAW yang mengingkari atau menafikan kenabian baginda Rasulullah SAW. Demikian juga mereka telah membuat tipuan-tipuan, demikian juga membuat berita-berita bohong untuk menuduh baginda Rasulullah SAW dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak, yang tidak sesuai. Di antaranya adalah sahirum majnun. Mereka menganggap dan menuduh bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah seorang yang telah hilang akal, gila, tukang tenun, atau istilah kita di Malaysia ini diistilahkan dengan bomoh, dukun, tukang sihir, orang gila. Tujuannya adalah untuk menyakiti hati baginda Rasulullah, demikian juga bertujuan untuk menjauhkan baginda Rasulullah SAW atau menjauhkan para sahabat dari baginda Rasulullah SAW dengan menyebarkan berita-berita bohong, hoax istilah kita sekarang. Demikian juga mereka telah melanggar beberapa perjanjian yang telah disepakati. Dan pada kemuncaknya, pada akhirnya, cita-cita terbesar mereka adalah untuk memurtadkan orang-orang yang telah beriman. Dan mengeluarkan mereka dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan dan cita-cita besar mereka dalam kehidupan ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya masih pada halaman atau muka surat 294. Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili mencoba untuk memberikan ulasan penafsiran terhadap dua ayat ini. Beliau mengatakan at-tafsiru wal bayan. Tafsir dan penjelasan atau ulasan. Beliau mengatakan tamanna katsirun minal yahudi wan nasara ay yasriful muslimina an dinihim wa ay ya'udu kuffaran ba'da an kanu mu'minin. Hasadan lahum an tariqit tashkik fi dini wa ilqa'ish syubahi 'alal mu'minin
wa talabi ba'dihim min ba'din ay yu'minu awalan nahari wa yakfuru akhirahu liyata'assa bihim ba'du dhi'afil iman. Wa sababu dhalika al-hasadul kaminu wal khabathul batinu fi nufusihim la mailan ma'al haqq wa la raghbatan fi wa mu'adatu tamanni huwa ma dhahara wa mud'atu tamanni huwa ma dhahara lahum bid-dalil al-wadih anna al-islam dinul haqqi sahih wa anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam 'ala al-haqq fa'fu anhum ayyuhal muslimuna wasfahu an af'alihim wasbiru hatta ya'tiya nasrullahi lakum wa ya'dhana Allahu bil qital wa ya'ti amruhu fihim wa huwa qatlu bani Quraidzata wa ijla'u bani Nadhiri wa idlaluhum wallahu huwal qadiru ala tahqiqin nasri wa la yansuranna Allahu man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. ثم نبه الله سبحانه وتعالى إلى بعض وسائل النصر الذي وعدوا به وهو أداء الصلاة كاملة الأركان تامة الأوصاف وأداء الزكاة للفقراء. ففي الصلاة تتوطد دعائم الإيمان وتتقوى الصلة بالله والثقة به وتتوثق روابط الأخوة بالاجتماع في المساجد وفي الزكاة تتحقق سعادة المجتمع بإغناء الفقراء وتتجلى وحدة الأمة بتكافل أبنائها وتعاضد فئاتها وثواب كل ذلك مرصود لكم في الآخرة فكل ما تعملونه من خير تجدون جزاءه الكامل عند ربكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والله عالم بجميع أعمالكم بصير بقليلها وكثيرها ولا تخفى عليه خافية من خير أو شر فالصلاة والزكاة من أسباب النصر في الدنيا وكذلك من أسباب السعادة في الآخرة بدليل قوله تعالى innallaha bima ta'maluna basir. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan atau ulasan penafsiran dari dua ayat ini dengan merujuk kepada kitab At-Tafsirul Munir halaman 294 dan sampai 295. Kata beliau radhiyallahu taala an, terdapat banyak atau kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani bercita-cita dan berkehendak untuk menyesatkan orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari agama Islam dengan mengembalikan mereka kepada agama nenek moyang mereka, yaitu kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian mereka menimbulkan fitnah dalam agama Islam dan berusaha untuk menyamar-nyamarkan ajaran Islam di kalangan orang-orang beriman. Mereka berusaha untuk menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah, demikian juga menyamar-nyamarkan ajaran Islam seolah-olah sama dengan ajaran nenek moyang mereka. Itulah cara-cara yang mereka lalui, mereka tempuh untuk menyesatkan orang-orang beriman. Dan ini merupakan sifat dasar orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian daripada mereka berusaha untuk mempengaruhi, menggoda, demikian juga merayu agar mereka beriman separuh waktu. Mereka diajak, okelah kalau seperti itu, kalau kalian tidak mau kembali kepada agama nenek moyang kalian dan kalian masih berpegang teguh kepada agama Islam, seperti ini sajalah. Bagaimana kalau seandainya kalian beriman di siang hari dan kafir di malam hari? Imannya dibagilah. Berimannya di siang hari saja, adapun malam kembalilah kepada ajaran nenek moyang kalian. Itulah cara mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang yang mempunyai iman yang masih lemah pada saat itu, dengan menyamarkan ajaran Islam, demikian juga menyebarkan berita-berita bohong, mereka berharap bahwa
agar orang-orang yang mempunyai iman yang masih lemah pada saat itu mau mengikuti mereka dan kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Na'udzubillah. Dan yang menjadi alasan atau illah, istilah kita motif ya, ialah sifat hasad yang terpendam dan keburukan serta kebusukan jiwa mereka yang terdalam. Dan mereka melakukan seperti itu bukan karena mereka cenderung kepada kebaikan dan kebenaran, akan tapi memang sifat hasad. Dan pada akhirnya mereka bercita-cita dengan cita-cita seperti itu karena mereka sadar bahwa Islam merupakan agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka sebenarnya sadar dan mengetahui secara pasti bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Akan tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka ingkar, mereka melakukan keburukan kepada kaum muslimin, menuduh baginda Rasulullah SAW dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keterlaluan. Itu bukan disebabkan karena mereka tidak yakin bahwa baginda Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan Al-Quran merupakan kitab suci yang benar. Tetapi seluruh keburukan-keburukan dan tindak-tindak jahat yang mereka lakukan kepada umat Islam secara umum, itu satu saja sebabnya, sifat hasad dalam jiwa mereka. Demikian juga sifat hasad ini telah menyerang hati iblis sehingga tidak mau bersujud kepada Nabi Adam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan nabi dan iblis untuk bersujud, akan tetapi hanya iblis saja yang tidak mau bersujud. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman, kaum muslimin, telah dilaksanakan, telah ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kelompatan tadi ya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala meminta kita melalui dua ayat tadi untuk memberikan pemaafan. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, maafkanlah dan biarkanlah mereka. Berlapang dadalah, bersabarlah sampai batas waktu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan kepada kalian dan mengizinkan kalian untuk melakukan peperangan. Pada saat itu kan para sahabat masih dalam keadaan jumlah yang sangat terbatas. Walaupun sebenarnya hati mereka sudah bergelora ingin membalas keburukan-keburukan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada saat itu. Demikian juga kaum musyrikin. Akan tetapi pada saat itu izin untuk berperang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti izin untuk berperang itu kalau nggak salah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anbiya. Uzina lilladzina kafaru Uzina lilladzina amanu telah diizinkan oleh orang-orang beriman untuk melakukan peperangan karena mereka telah dizolimi. Bi annahum zulimu, karena mereka telah dizolimi. Ayat ini telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagai ketetapan bahwa telah diizinkan bagi mereka untuk berperang sebagai bentuk pembelaan dan penjagaan terhadap hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hajj, "Wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Tapi sebelum itu beliau juga mengatakan bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan kepada orang-orang beriman, yaitu dengan memberikan izin dan kebenaran kepada mereka untuk melakukan peperangan. Orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah telah dimusnahkan, telah dibabak belurkanlah oleh para sahabat pada saat itu. Ketika perang Khaybar kalau nggak salah itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kalau tidak salah, nanti bisa boleh dirujuk ke kitab-kitab sejarah. Demikian juga suku Bani Nadir dari golongan orang-orang Yahudi telah diusir, dihalau lah istilah kita dalam bahasa Melayu, dari kota Madinah pada saat itu. Dan telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk memberikan kemenangan
kepada siapapun yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemenangan dan pertolongan terhadap orang-orang yang menolong dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh maha kuat dan maha perkasa. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi musuh. Kemenangan yang telah dijanjikan. Oleh karena itu mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban penghambaan mereka dengan mendirikan salat. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menjelaskan kepada kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin mendapatkan pertolongan dan kemenangan dalam menghadapi musuh, maka kuncinya adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan dan mendirikan salat 5 waktu dengan baik, sempurna dan meraihkan atau memperhatikan adab-adabnya. Itu terkait dengan hubungan pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata beliau, menunaikan zakat, membayar zakat. Dan kata zakat dalam Al-Quran, demikian juga hadis baginda Rasulullah SAW, selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW dengan menggunakan kata ita, ita uzzakah. Kata terbitan daripada ita, kata jadian lah dalam bahasa Indonesia, masdar atau kata jadian ita. Tidak menggunakan kata i'ta. Di dalam terjemahan bebas, kata i'ta dengan ita biasanya diterjemahkan dengan terjemahan yang sama. Mengeluarkan atau memberikan zakat. Walaupun dalam penggunaan ada perbedaan antara kata i'ta dan ita. Walaupun secara terjemahan sepintas, terjemahannya sama. Memberikan atau mengeluarkan. Perbedaannya seperti ini. Ita uzzakah adalah mengeluarkan zakat dengan cara mendatangi orang yang berhak menerima zakat. Bukan dengan cara memanggil, tetapi mendatangi. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memilih kata ita untuk menjelaskan kepada kita tentang adab dalam menunaikan zakat, yaitu dengan cara mendatangi orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut, menghormati mereka. Agar zakat yang kita berikan kepada mereka itu kebaikannya tidak terbakar, tidak hangus oleh sifat yang terkadang melintas dalam pikiran dan hati kita. Ada sifat sombong, merasa, saya mau bayar zakat karena saya kaya, karena saya mampu dan dia adalah miskin, dia tidak mempunyai kemampuan. Mohon maaf ya para sahabat, saya mencampur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih satu kata atau diksi dengan menggunakan kata ita yang memberikan pengertian mengeluarkan zakat dengan cara mendatangi dan menghormati orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan hal itu atau perkara itu telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di zaman baginda Rasulullah SAW, pembagian zakat itu dilakukan oleh amiluz zakah. Orang-orang yang memang diberikan tugas oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengelola dan mengurus zakat. Mereka diperintahkan untuk mendatangi setiap orang yang berhak menerima zakat. Itu arti atau makna dan pengertian ita uzzakah. Adapun apabila menggunakan kata i'ta uzzakah, memberikan, sama terjemahannya tetapi penggunaannya berbeda. I'ta uzzakah artinya memberikan zakat, baik atau sama ada dengan cara memanggil mereka atau mendatangi mereka. Atau dengan cara mentransfer ke nomor account mereka, ke nomor rekening mereka. Agar penunaian zakat itu sempurna rukun dan syarat dan adabnya, maka kita diperintahkan untuk mendatangi orang yang berhak menerima zakat tersebut. Itu rahasia bahasa. Rahasia bahasa yang telah dijelaskan oleh para ulama.
Kemudian beliau mengatakan dengan menunaikan kewajiban solat, mereka akan dapat dan mampu meneguhkan keimanan dan mengukuhkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan semakin memantapkan kepercayaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin solat itu percaya dirinya tinggi. Tidak mempunyai sifat pengecut. Ya. Seperti itu orang yang rajin sholat. Mempunyai percaya diri yang kuat, teguh. Dan tidak bisa terombang-ambing oleh pengaruh apapun dari luar. Adapun orang yang tidak sholat, walaupun dia pinter, ya, gelarannya atau titelnya banyak, ya gampang sekali terpengaruh. Diobok-obok sedikit sudah ya, tidak teguh pendiriannya. Adapun orang yang sholat, iktimatnya kepada Allah kuat, maka dia tidak akan mudah terombang-ambing oleh badai kehidupan yang senantiasa menerpa dalam hidupnya. Nah, nanti akan timbul suatu pertanyaan, Ustadz, kawan saya itu, teman saya rajin sholat loh Ustadz, tapi gampang dipengaruhi. Oh, berarti sholatnya belum benar itu, belum sempurna. Mungkin rukun dan syaratnya sudah sempurna, akan tapi mungkin adabnya lah yang belum sempurna. Adab zahir dan batinnya, adab hati. Tawakal, khusyuk, ikhlas itu kan adab-adab yang wajib kita tunaikan agar sholat kita itu mampu memberikan cahaya dan kekuatan yang bisa memproteksi kita dari perbuatan keji dan mungkar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ankabut, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat yang telah didirikan. Salat yang didirikan maksudnya adalah salat yang rukun, syarat dan adab-adabnya terpenuhi dengan baik. Ya, maka salat yang telah didirikan ini akan mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan seterusnya kata beliau, kita juga diperintahkan untuk kembali mempererat ikatan silaturahim persaudaraan kita dengan sesama masyarakat Islam. Baik sesama jamaah di masjid, surau, demikian juga dalam komuniti-komuniti tertentu. Dengan cara apa? Kewajiban mengeluarkan zakat yang dapat mewujudkan keharmonisan, persatuan, ya, dan kekuatan. Ya, demikian juga mampu menciptakan kebahagiaan ya, dalam masyarakat. Ya. Apabila golongan-golongan fakir dan miskin ini mendapatkan hak-hak mereka dengan baik. Di antara hak mereka adalah zakat. Zakat itu bukan milik kita. Ya, ketika kita berzakat, ya, bukan berarti kita sedang melakukan kebaikan. Tetapi kita sedang menunaikan amanah dari Allah. Bukan berarti kita berbuat baik dan membantu mereka, tidak. Itu hak mereka, itu harta benda mereka. Ya. Baik itu sama ada zakat fitrah maupun zakat mal, zakat harta. Itu hak mereka. Jangan sampai kita berpikir kita sedang berbuat baik atau kita sedang melakukan atau memberikan bantuan kepada seseorang yang kita berikan zakat kepadanya ketika kita berzakat. Itu sebagai tanda bahwa kita tidak faham dan kita mempunyai sifat sombong. Apa yang kita berikan kepada mereka itu adalah hak mutlak mereka. Allah yang memberikannya melalui kita. Setiap harta yang ada kita miliki, ya, 2,5% itu adalah hak mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, hak mutlak orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi ketika kita memberikan zakat atau menunaikan zakat, itu berarti kita sedang menyerahkan, menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dari hak-hak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui harta kita, melalui diri kita, seperti itulah. Tapi terkadang kita merasa diri bangga dengan zakat yang kita keluarkan, lalu terkadang tidak semua orang, ya, ada sebagian orang merasa diri hebatnya saya, ya, rajinnya saya mengeluarkan dan membantu orang lain, misal. Itu cara yang sangat picik, ya, cara yang sangat dungu lah istilah kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik.
Dan apabila fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu mendapatkan kecukupan dan hak-hak mereka dengan baik, maka pastilah akan terjalin kerjasama dan juga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, luar biasa. Beliau sebagai penguasa yang sangat adil. Dan keadilan itu merupakan asas atau dasar kebahagiaan, dasar kemakmuran, dasar persatuan. Itu keadilan merupakan dasar kemakmuran, dasar persatuan, dasar keharmonisan, dan dasar perdamaian. Ya. Di negara manapun apabila konsep atau nilai-nilai keadilan telah tergerus, telah terpupus, telah hilang, maka tunggu waktunya. Pasti akan terjadi huru-hara. Pasti akan terjadi tindakan-tindakan yang amoral. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan itu merupakan dampak dari tidak adanya nilai-nilai keadilan yang diamalkan dalam suatu negara. Dan beliau mengatakan bahwa seluruh amal yang dilakukan oleh seorang manusia, seorang hamba, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran dan balasan di akhirat nanti sesuai dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang dan kalian akan mendapatkan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa atau sesiapa orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, seberat zarrah atau sekecil biji sawi kalau dulu ya, kalau sekarang sekecil atom lah, atom. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya atau ganjaran yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh manusia, oleh kalian. Baik amalan atau ketaatan tersebut sedikit maupun kecil, sedikit maupun banyak, ya, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun yang dirahasia atau tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik terkait dengan kebaikan, demikian juga terkait dengan kejahatan. Maka salat dan juga zakat adalah satu di antara sekian banyak sebab yang akan mendatangkan dan menghadirkan kemenangan, perdamaian, kemakmuran, demikian juga ya, persatuan dan kesatuan anak bangsa. Itu di dunia, dan di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan berupa surga, demikian juga seluruh nikmat-nikmat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau ya, dalam suratul Baqarah ayat 110, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Nah, itu penafsiran secara ringkas. Selanjutnya saya akan membahas dan membaca dengan cepat ya, tentang Fiqhul hayati awil ahkam. Beberapa pedoman atau poin-poin nasihat yang bisa kita ambil dari dua ayat tadi. Fiqhul hayati awil ahkam, yuhadzirullahu ta'ala ibadahul mu'minina min suluki tariqil kuffari min ahlil kitab wa yu'limuhum bi'adawatihim lahum fil batini wal zahir wa ma hum mustamiluna alaihi min hasadil mu'minin ma'a ilmihim bi fadlihim wa fadli nabiyihim salawatullahi alaihi wa ya'muru ibadahul mu'minin bis safi wal afwi awil ihtimal hatta ya'ti amrullah minan nasri wal fath wa ya'muruhum bi iqamati sholati wa ita'i zakah wa yahussuhum ala dhalika wa yuraggibuhum fi. Rawa Muhammad ibn Ishaq an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Huyay ibn Akhtab wa Abu Yasir ibn Akhtab min ashaddi yahudin lil arabi hasadan id khassahumullahu ta'ala bi rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kana jahidaini fi raddin nasi anil islami mastata'a fa anzalallahu ta'ala fihima wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum wal hasadu naw'ani madhmumun wa mahmudun fal madhmumu ay an tatamanna zawala ni'matillahi an akhikal muslim.
sawa'un tamannaita min dhalika an ta'uda ilaika aw la. Wa hadha an-naw'u alladhi dhammahu Allah ta'ala fi kitabihi biqalihi am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli wa inna ma kana madhmuman li'anna fihi tasfihul haqqi subhanahu wa annahu an'ama 'ala man la yastahiq. Wa ammal mahmudu wa huwa al-musamma bil ghibtati wal munafasah fa huwa ma jaa fi sahih al-hadits min qawlihi alaihi salatu wasalam la hasada illa fi ithnatain rajulin atahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulin atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa haqiqatuhu an tatamanna ay yakuna laka ma li akhika al-muslim min al-khairi wan ni'mah wa la yazulu anhu khairuhu. Wa fi amrihi ta'ala lahum bil afwi was safhi isyaratun ila anna al-mu'minina ala qillatihim hum ashabul qudrati was syauka li'anna as-safha la yakunu illa min al-qadiri. Akhraj Ibnu Abi Hatim an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an wa 'anil jami' wa asluhu fi sahihain kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'fu 'anil musyrikin wa ahli al-kitab kama amarahumullahu ta'ala wa yasbiruna 'alal adza. Qala Allah ta'ala wa fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwala min al-'afwi ma amarahu Allah bihi hatta adhina Allahu fihim bil qitali faqatala Allahu bihi man qatala min sanadidi al-Quraisy min sanadidi Quraisy. Wa qad jara sunnatullahi ta'ala fil Qur'ani ay yakruna az-zakata bis-shalah lima fi as-salah min islahi halil fardi wa lima fi az-zakah min islahi halil mujtama' wa kilahuma min asbabi sa'adati dunyawiyyati wal ukhrawiyyati bidalili ma awradafahu Allah bima أردف الله تعالى الأمر بهما بقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. جاء في الحديث أن العبد إذا مات قال الناس ما خلف فقالت الملائكة ما قدم. Ini istifham ya. Innal abda idza mata qala an-nas ma khallafa wa qalatil malaikatu ma qaddama. Dalla qawluhu ta'ala innallaha bima ta'maluna basir ala annahu mahma fa'ala an-nasu min khairin aw syarrin sirran wa alaniyatan fahuwa bihi basir la yakhfa 'alaihi minhu syai' fayujzihim bil ihsani khairan wa bil isaati mithlaha. Wa hadzal kalamu wa in kharaja makhrajal khabar fa inna fihi wa'dan wa wa'idan wa amran wa zajran wa dhalika annahu a'lamal qauma annahu basirun bi jami'i amalihim liyajiddu fi ta'atihi idh kana dhalika makhzuran lahum indahu hatta yusibahum alaihi kama qala ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah. Wa thabata fil hadits idza mata al insanu qata'a amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Wa jaa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu marra bi baqi'in al-Gharqad ya. Faqala assalamu alaikum ahlal qubur akhbaru ma indana anna nisa'akum qad tazawwajna wa duwarakum qad sukinat wa amwalakum qad qusimat fa ajabahu hatifun ya ibn al-Khattab akhbaru ma indana anna ma qaddamnahu wajadna wa ma anfaqnahu faqad rabihna masyaallah wa ma khalafnahu qad khasirna wa thabata mithluhu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam famin mawa'izihi annahu kana idza dakhala al-maqbarata qala assalamu alaikum ahla hadhihi ad-diyari al-muhisha wal mahalil mughfirah minal mu'minina wal mu'minat thumma qala ammal manazilu faqad sukinat wa ammal amwalu faqad qusimat wa ammal azwaju faqad nukihat wa hadha khabaru ma indana
falaita syi'ri ma 'indakum walladzi nafsi biyadihi law anna lahum fil kalami laqalu inna khairaz zadi taqwa. Allahu Akbar. Lumayan panjang penjelasannya, tapi nggak apa-apa lah kita bahas secara ringkas saja. Ada beberapa poin dan pedoman hidup yang bisa kita ambil dari kedua ayat tadi. Kata Sayyidil Imam Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang beriman agar supaya jangan mengikuti omongan-omongan orang-orang Yahudi atau para ahli kitab. Ya, selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa mereka akan senantiasa memusuhi orang-orang beriman baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka senantiasa menyimpan dendam, perasaan dendam, hasad dan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Walaupun mereka lebih mengetahui tentang kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beriman. Ya, memerintahkan hambanya yang beriman untuk supaya membiarkan dan memaafkan tindakan-tindakan buruk, jahat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mencoba untuk bersabar ketika ayat tentang kebolehan berperang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menentukan kemenangan dan kekuasaan untuk mereka melalui peperangan. Jadi, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang beriman, sabarlah dulu." Ya, walaupun sebenarnya kalian mampu untuk melawan terhadap kejahatan dan cacian mereka, akan tetapi ingat bahwa perintah untuk berperang itu belum diturunkan. Kebenaran atau izin untuk berperang belum diturunkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk senantiasa menjaga dan mendirikan sholat, demikian juga membayar zakat sesuai dengan takaran-takaran dan ketentuan yang telah dijelaskan. Ya. Dan memberikan zakat itu kepada orang-orang yang berhak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil fardhatan minallah. Ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak atau layak menerima zakat. Kita serahkan kepada mereka sesuai dengan takaran-takaran dan ketetapan. Ya. Kalau zakat fitrah kan dalam bentuk qut. Qut itu makanan asas atau makanan pokok kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau makanan pokok kita di Nusantara ini ya beras. Ya, itu menurut mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi ya boleh diuangkan, menggunakan uang. Tetapi untuk saat ini pendapat mazhab Hanafi itu lebih lebih bagus, lebih sesuai dengan keadaan. Karena yang paling dibutuhkan sekarang, yang paling diperlukan adalah uang dibandingkan beras. Karena dengan uang, apabila kita membayarnya dengan uang, maka uang itu multifungsi. Bisa dijadikan sebagai alat tukar untuk membeli beras, untuk membeli pakaian, lauk pauk, demikian juga yang lain. Jadi, yang paling relevan sekarang adalah mengikuti mazhab Hanafi, yaitu membayar zakat fitrah menggunakan nilai uang. Diuangkanlah sesuai dengan harga rata-rata atau harga standar atau standar dalam bahasa Melayu, ya, beras yang merupakan makanan asas kita. Adapun berkaitan dengan zakat harta, zakatul mal, syaratnya adalah al-haul wan nisab wa milkul tam. Yang pertama adalah haul dan nisab. Haul, ya, masa kepemilikan, waktu atau masa kepemilikan genap 1 tahun hijriyah. Genap 1 tahun hijriyah. Yang kedua nisab, ya, jumlah harta yang akan dizakatkan. Ya, jumlahnya itu kira-kira kalau sekarang, kalau diuangkan, seharga dengan 83 atau 85 gram emas. Ya, apabila telah kita miliki selama 1 tahun, dan itu merupakan emas simpanan, bukan emas yang dipakai ya. Emas yang dipakai itu nggak wajib dizakati.
Yang wajib dizakati adalah emas yang disimpan. Ya, kira-kira sebanyak setimbang dengan 83 gram lah kalau nggak salah itu. Ya, senilai seperti itu, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Ya. Dan syarat selanjutnya adalah harta benda yang ada pada diri kita itu adalah harta benda yang memang milik kita 100%. Bukan titipan orang lain, bukan milik orang lain yang dititipkan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita. Nanti kita dititipin emas 1 kilogram misalnya oleh orang lain. Terus kita keluarkan zakatnya. Itu bukan milik kita, ya tidak wajib kita mengeluarkan zakat karena itu bukan milik kita. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang memilikinya lah. Selanjutnya kata beliau radhiyallahu taala an, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Di samping itu juga mereka dimotivasi atau diperintahkan untuk memberikan motivasi kepada mereka untuk menjaga dan senantiasa menunaikannya dengan baik. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an bahwa sungguhnya Huyai bin Akhtab, demikian juga Abu Yasir bin Akhtab, ini dua bersaudara yang memang degil lah istilah kita, yang memang suka cari masalah, dari golongan orang Yahudi. Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab adalah dua orang Yahudi yang paling besar permusuhan terhadap orang-orang beriman dan paling hasad terhadap orang Arab. Ya. Ini karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengutamakan bangsa Arab dibandingkan bangsa Yahudi dengan mengutus baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul dari golongan orang Arab. Mereka berusaha dengan sekuat kemampuan mereka untuk menghalang-halangi orang agar tidak menganut agama Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 109 tadi. Kebanyakan ahli kitab mempunyai keinginan yang besar agar mengembalikan kalian kepada kekafiran. Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan-tuduhan, demikian juga ajakan-ajakan ahli kitab dari golongan Yahudi dan Nasrani, dan disebutkan dalam riwayat ini di antara golongan ahli kitab itu adalah Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab dari golongan orang Yahudi yang berusaha untuk menghalang-halangi kaum muslimin agar tidak berpegang teguh kepada ajaran agama mereka. Hasad dan perasaan iri, dengki terbagi menjadi dua jenis. Hasad itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hasad yang tercela, mazmum. Dan yang kedua adalah yang terpuji. Hasad yang tercela ialah umpamanya seseorang atau kalian, Anda, bercita-cita atau berkeinginan agar nikmat yang ada pada diri seseorang itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang saudara muslim kita. Baik ada harapan agar nikmat itu berpindah kepada kita atau nikmat itu hilang sama sekali. Itu sudah dianggap sebagai hasad. Contoh misalnya, ada orang yang pandai, orang yang cerdas, genius. Kelihatannya, cepat sekali ngapalnya. Kefahamannya pun, pemahamannya pun tajam. Lalu seorang berangan-angan, seandainya kepintaran itu pindah ke saya dan dia tidak pintar lagi. Itu hasad dah itu. Hasad dah. Atau misalnya, ada kawan kita, sahabat kita, ya mukanya biasa-biasa aja, nggak ganteng-ganteng banget lah. Tapi misalnya pasangan hidupnya cantik jelita, bak bidadari misalnya kan. Kita berpikir, itu nggak sesuai untuk dia, yang sesuai itu untuk saya. Ya, sesuai untuk saya. Dia itu siapa sih? Wajahnya seperti itu, hidungnya pesek misalnya, banyak jerawatnya misalnya. Lah saya ini bersih, ganteng misalnya kan, pinter. Saya yang berhak untuk bersanding dengannya misalnya. Na'udzubillah, itu sifat hasad itu. Na'udzubillah, sifat hasad. Hati-hati dengan sifat hasad. Demikian juga dengan
ya dengan ya perkara-perkara yang lain. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadli. Apakah layak bagi mereka bersifat hasad dan dengki terhadap orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada mereka? Sikap demikian sangatlah buruk dan sangat tercela. Karena seolah-olah memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan menuduh Allah Subhanahu wa taala salah alamat dalam memberikan nikmat. Nauzubillah. Allahu akbar. Nauzubillah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika beliau mencela dan mewanti-wanti kita agar tidak mempunyai sifat hasad. Beliau bersabda, "Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulun narul hatab." Hati-hatilah dengan sifat hasad. Karena sesungguhnya sifat hasad akan menghancurkan, merosakkan, membakar kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan seperti kayu bakar yang sangat kering habis dilalap oleh api. Alhamdulillah. Sepatutnya ketika di saat sahabat kita mendapatkan nikmat, kita syukurilah, alhamdulillah sahabat saya bahagia. Alhamdulillah sahabat saya telah menikah. Jangan pula kita berpikir, tak patutlah dia nikah, yang layak nikah itu saya sebenarnya. Sebab saya lagi cerdik, saya lagi kaya, saya lagi cantik, saya lagi comel kan. Dia pula biasa aja wajah dia tuh. Muka dia biasa aja. Na'udzubillah, itu hasad. Sepatutnya kita bahagialah. Oh, sahabat saya telah menikah. Sahabat saya telah berjaya dalam kerjaya. Sahabat saya telah menyelesaikan belajar dengan nilai cemerlang misalkan. Kita kena berbahagia. Dengan kebahagiaan seperti itu, suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan juga menimpakan anugerah itu kepada kita. Mengapa kita diperintahkan untuk bahagia saat sahabat kita, kenalan kita mendapatkan kebahagiaan? Karena dia merupakan bagian dari diri kita. Kan baginda Rasulullah SAW telah menggambarkan bahwa kaum muslimin ini ibarat satu jasad kan. Apabila yang satu organ tubuh terlukai dan merasa sakit, maka semuanya akan merasa sakit. Dan apabila mendapatkan nikmat dan dia bahagia, kita pun diwajibkan untuk berbahagia, bergembira. Adapun rasa iri, adapun rasa iri yang terpuji, ada hasad yang tercela dan ada iri yang terpuji. Yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-munafasa atau al-ghibthah. Ghibthah atau munafasa. Yaitu sikap persaingan. Kita bersaing untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang baik dan tidak berharap agar nikmat yang ada pada kawan kita itu hilang. Itu diistilahkan dengan ghibthah. Dan hal ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis. Beliau bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulin atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun au rajulin, boleh cara membacanya boleh dua. Boleh rajulin sebagai badal, boleh rajulun sebagai mubtada. Atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak dibenarkan atau diharamkan sifat iri hati, melainkan atau kecuali kepada dua perkara. Yang pertama adalah iri hati kepada orang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan dia mengamalkannya siang dan malam. Boleh kita berangan-angan, ya Allah, kalau seandainya saya menghafal Quran, bolehlah saya juga sholat macam dia, bolehlah saya rajin mengulang hafazan, demikian juga yang lain.
tanpa berkeinginan agar nikmat itu hilang dan pergi daripada sahabat kita itu. Itu dianggap sebagai ghibthah, dan itu hukumnya ya sunnah, hukumnya sunnah. Dan yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulin atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang telah diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia senantiasa serta tidak bosan-bosan untuk membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak fi sabilillah siang dan malam hari. Dan hakikat iri hati yang terpuji, yaitu ghibthah yang disebutkan dalam hadis ini, adalah bercita-cita agar kita atau kalian memperoleh sesuatu kebaikan yang dimiliki oleh saudara kita sesama muslim. Ya. Dan pada waktu yang sama pun kita tidak berharap agar nikmat itu hilang dan berkurang. Itu dianggap sebagai ghibthah atau al-munafasah istilahnya. Selanjutnya kata beliau, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman atau kaum muslimin agar memberikan pemaafan, demikian juga berlapang dada. Ya. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang-orang beriman pada saat itu mempunyai kekuatan untuk melakukan tindak balas melalui peperangan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir dari golongan orang Yahudi, ya. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Usama bin Zaid, ya. Dan para sahabat baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk berlapang dada dan juga bersabar sampai kebenaran atau ayat yang memberikan keizinan kepada mereka untuk berperang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, awal-awalnya atau mula-mulanya mereka diajar untuk memberikan maaf, berlapang dada dan bersabar sampai pada waktu dan batas masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang mengizinkan mereka untuk melakukan tindak balas sebagai upaya pembelaan hak-hak, ya, dan kehormatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Mampu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Baginda Rasulullah SAW senantiasa memberikan pemaafan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk melakukan peperangan sebagai tindak pembelaan, ya, dan penjagaan. Ya, setelah itu barulah banyak di antara orang-orang kafir itu, ya, tewas dalam peperangan. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin bagi mereka untuk berperang, maka pada saat itulah peperangan terjadi dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan juga keberjayaan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa paragraf lagi, tapi waktu kita telah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an, menambah kecintaan kita kepada sesama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik serta ridhonya kepada kita semua kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan terhadap negara kita, bangsa kita, dan senantiasa membuka hati-hati kita untuk bersatu, ya, untuk saling memahami, untuk saling bertoleransi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan nikmat untuk boleh memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti.
dan semoga kita senantiasa mendapatkan ridha baginda Rasulullah SAW dunia dan akhirat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.